Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dasar hukum perjanjian pengangkutan pada pertemuan 11 e-learning. Ya, pada slide ketiga itu dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUH Perdata. Nah, coba dibuka KUH Perdatanya atau BW Webbook 1338. Akibat persetujuan, ya, bagian ketiga. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Ya. Jadi pada 1338 yang ditulis di slide ini adalah maknanya, ya. Tetapi bunyinya saudara bisa lihat di KUH Perdata 1338 itu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau misalnya dua orang ya membuat persetujuan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur pada pasal 1320 BW atau KUH Perdata, maka perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu ya adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buatnya. Jadi orang dua membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu berlaku hanya untuk orang dua saja itu. Ya, ini disebut dengan asas apa ya? Pacta sunt servanda ya. Tetapi di dalamnya ada asas kebebasan berkontrak. Ya, maksudnya isi yang ada dalam persetujuan itu tergantung dari pihak-pihak yang membuat persetujuan. Ini disebut asas kebebasan berkontrak. Kalau asas pacta sunt servanda itu dalam persetujuan itu ya persetujuan yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buatnya. Bagaimana, bisa paham? Ada pertanyaan ya? Jadi belajar hukum itu sangat menarik ya. Jadi ada pasal-pasal, kemudian yang tersurat kita baca, kemudian maknanya kita tafsirkan, karena kita belajar tidak hanya undang-undang saja tetapi juga pengetahuan-pengetahuan lain bidang hukum sehingga bisa mempertajam analisis kita. Jadi kalau mahasiswa fakultas hukum nggak pernah buka undang-undang itu salah banget ya. Jadi harus baca undang-undang yang berkaitan dengan matkul yang ditempuh. Misalnya kalau hukum pengangkutan itu ya KUH Perdata, KUHD, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian undang-undang pelayaran ya, itu harus dipunyai. Jadi nanti teorinya bagaimana kalau menyebut undang-undang, punya, dibaca, kemudian dianalisis ya, dianalisis secara logika, nanti akan bisa mendapat jawaban dari apa bunyi undang-undang tersebut ya. Kemudian ini dasar hukum perjanjian pengangkutan itu ada asas yang disebut asas pacta sunt servanda. Ya, jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Jadi asas pacta sunt servanda itu kaitannya dengan yang atas tadi, bahwa persetujuan itu berlaku bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Orang lain tidak ya. Nah, ada pertanyaan? Pinter, masih belum ada. Nah, kemudian dasar hukum perjanjian pengangkutan itu juga bicara masalah syarat-syarat perjanjian. Jadi kalau saudara mau membuat perjanjian ya atau persetujuan itu harus memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam undang-undang.
yaitu pasal 1320 KUH Perdata atau BW. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Siapa para pihaknya? Kalau dalam hukum pengangkutan, pengangkut dengan penumpang atau orang, pengirim atau barang. Kecakapan bertindak dalam artian cakap untuk bertindak dalam kondisi sehat ya daya pikirnya. Kemudian suatu hal tertentu itu berkaitan dengan objek perjanjian tadi, yaitu barang atau orang atau penumpang. Sebab yang halal harus didasari dengan etikat baik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, itu beretikat baik. Yang satunya menjual jasa mendapatkan upah bayaran, yang satunya menitipkan barang ya atau minta jasa untuk mengangkut dirinya ke suatu tempat dengan selamat dan dia harus membayar. Ada pertanyaan? Saya kira itu nanti didengar, kemudian dibaca bukunya, dibaca undang-undangnya. Kalau belum ngerti bisa bertanya. Terima kasih.